Selamat siang saudara-saudara semua. Ya, tadi sudah berria-ria ya, supaya tetap segar. Kita akan belajar bagaimana bekerja itu adalah anugerah Tuhan, gitu ya. Sebelumnya kita buka dulu dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 dan Kejadian 2 sampai ayat 15. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, kemudian Kejadian 2 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung di udara dan atas segala binatang yang merayap. Kejadian 2 ayat 15, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang. Salah ya. Kejadian 2 ayat 15, demikian firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan mendapatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Oke. Saudara-saudara, kita sering mendengar kata bekerja gitu ya, dan kita semua di sini bekerja di dalam bagiannya masing-masing. Sekarang ada satu pertanyaan. Bekerja untuk hidup atau hidup untuk bekerja? Mana pilihanmu? Bekerja untuk hidup atau hidup untuk bekerja? Hidup untuk bekerja. Nggak ada yang lain lagi ya? Hidupmu cuma bekerja ya? Bekerja untuk hidup. Oke, nanti jawabannya kita simpen dulu ya. Oke, nah ini hasil survei dari riset dari Gallup mengatakan bahwa ini tentu dari Amerika ya. Saya susah mengambil riset di Indonesia karena kadang-kala kurang lengkap gitu ya. Dan ini Gallup pun dari tahun 2010 ini ya penelitiannya. Dikatakan bahwa 77% orang Amerika tidak menyukai pekerjaannya. Ya, tidak menyukai tapi dia tetap harus bekerja. Kemudian kurang dari 50% orang Amerika puas dengan pekerjaannya. Ya, kita di sini masuk bagian yang mana? Yang bawah atau yang atas? Jawab masing-masing ya. Nah, kemudian kita bisa melihat ada orang yang bekerja luar biasa kerasnya, lebih dari 50 jam seminggu. Kita di sini satu hari 8 jam ya bekerja, jam kerja, tapi itu juga nggak full kerja. Ada jam istirahat, ada jam makan, ada jam ngobrol, ada jam main game gitu kan ya. Nah, ini orang yang sungguh-sungguh bekerja 50 jam per minggu, ternyata dia tidak merasakan bahagia atau frustasi. Ini hasil riset ya. Lalu kalau demikian, apa tujuan kita bekerja? Yang pertama, orang bekerja cari apa? Cari uang, cari materi, buat bisa membiayai hidup gitu ya, memenuhi keinginan di dalam hal materi, ya punya rumah bagus, punya mobil gitu ya, bisa jalan-jalan, semua cari uang ya, materi. Memang di dalam hierarki daripada Abraham Maslow, bagaimana seseorang hidup itu yang pertama memang adalah kebutuhan basicnya adalah sandang, pangan, papan gitu ya. Orang selalu yang pertama mencari materi yang dikejar ketika orang mencari uang. Ketika mereka bekerja mencari uang sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua, ada juga orang yang mencari jabatan untuk pengakuan diri ya, bisa dihargai orang ketika saya menduduki posisi yang tinggi, ketika saya mendapatkan satu jabatan yang populer gitu ya. Nah, orang mencari jabatan,
untuk mendapat pengakuan diri, mendapatkan pujian, ya. Seperti di dalam hierarki juga di dalam Abraham Maslow, di bawah, di atas daripada sandang pangan papan, lalu orang merasa membutuhkan untuk dihargai, untuk dikasihi, untuk merasa aman gitu ya. Dan mereka mencari jabatan untuk pengakuan. Tetapi ada juga orang yang mencari makna hidup. Tujuan kita bekerja untuk mencari makna hidup. Bagaimana kita hidup bisa menjadi berkat bagi orang lain gitu ya. Tetapi saudara-saudara, kita lihat dulu pandangan umum. Pandangan umum tentang bekerja. Ada dua pandangan, yaitu utilitarian dan ekspresivis. Ini dua pandangan yang berbeda ya. Jadi kalau dibilang sayap kiri dan sayap kanan gitu ya, saling bertentangan, saling berlawanan gitu. Tetapi kedua-dua pandangan ini adalah bersifat individualisme. Artinya hanya mementingkan diri sendiri. Kita lihat next ya, tentang utilitarian itu. Apa pandangan tentang utilitarian ini? Dari pandangan ini adalah sikap orang di mana mereka bekerja mengejar sukses pribadi secara materi. Ya, seperti tadi tujuan yang pertama. Mereka kerja keras. Wah, luar biasa. Dibandingkan dengan yang lain, mereka bekerja keras. Lebih dari yang lain-lain gitu ya. Dan kalau diperhatikan, dia sangat kompetitif terhadap teman-teman rekan kerjanya, terhadap orang lain, demi mencapai apa yang diinginkannya, yaitu sukses dan sangat kompetitif, sehingga kadang mereka menghalalkan segala cara. Bagaimana saya bisa memperoleh materi itu? Dengan melakukan apa saja, entah itu sikut teman gitu ya, entah itu korupsi dan segala macam hal, dan mengorbankan kehidupan demi karir. Artinya apa? Dia mengorbankan kehidupan keluarganya, kehidupan daripada bahkan kehidupan dirinya gitu ya, demi untuk bisa mencapai karir. Maksudnya melupakan misalnya dia tidak memikirkan kesehatan dia, tidak memikirkan tentang makanan dia, tapi bagaimana saya terus bekerja untuk mencapai sukses itu. Yang kedua yaitu kelompok dari ekspresivis. Nah, dari sikapnya kita tahu ekspresif ya, artinya orang yang mau mengekspresikan dirinya. Nah, ini adalah sikap keluar atau bertentangan dengan gaya yang tadi. Bagaimana dia mau hidup dengan gaya hidup kerja yang tidak mau diperbudak, tidak mau diperintah-perintah. Pokoknya saya mau kerja ya kerja, pada saat saya nggak mau kerja ya sudah gitu ya. Jadi dia sebenarnya sedang mencari makna hidup pribadinya. Sebenarnya apa yang dia mau cari gitu ya, terlihat di dalam mereka berelasi dengan orang-orang gitu ya, ketika dia melakukan kegiatan waktu senggang, di mana gaya hidup mereka adalah eksklusif. Artinya mereka tidak mau bergaul dengan sembarang orang, mereka hanya mau bergaul dengan kelompoknya sendiri yang punya kira-kira dengan cita-cita yang sama, yaitu saya nggak mau diperbudak dengan kerja. Jadi suka-suka saya saja, kalau saya mau kerja ya kerja gitu ya. Nah, ini adalah gaya daripada ya yang bisa kita lihat misalnya seniman gitu ya, yang tidak mau diatur oleh waktu. Kedua daripada sikap atau pandangan umum tentang kerja ini, kedua-duanya adalah berpusat kepada diri sendiri, dengan tidak memaknai kerja dan tujuan yang sesungguhnya yang Tuhan berikan kepada kita. Di mana yang penting apa yang dapat saya peroleh. Yang kedua adalah bagaimana saya juga puas gitu ya, tidak dengan materi, tetapi saya mengalami satu kepuasan sesuai dengan keinginan saya. Bagaimana pandangan kerja menurut Alkitab? Dikatakan kerja adalah anugerah, bukan kutuk. Ya, tadi kita sudah baca di Kejadian 1 ayat 26 dan Kejadian 2 ayat 15. Dikatakan Tuhan memerintahkan kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara taman itu ya, mengusahakan, mengelola segala yang ada di alam semesta ini. Yang pertama, sebenarnya kita mengetahui bahwa kerja menurut
Alkitab adalah panggilan untuk melayani Tuhan. Panggilan, bukan pilihan. Bukan pilihan saya mau kerja atau tidak, tapi panggilan saya sebagai hamba Tuhan untuk melayani Tuhan. Di bidangnya mana? Itu yang harus kita cari. Ya, di mana Tuhan mau tempatkan. Bukan di mana saya mau ingin mencapaikan suksesi pribadi saya, tetapi di mana Tuhan menginginkan saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, pelayanan untuk melayani Allah ini, melayani Tuhan ini bukan selalu di dalam bidang pelayanan rohani gitu ya, di dalam gereja gitu, sebagai hamba Tuhan, sebagai pengurus atau sebagai aktivis, tapi di bidang segala bidang yang Tuhan tempatkan ya. Itu adalah panggilan untuk melayani Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa membedakan itu panggilan Tuhan atau keinginan saya? Yang pertama adalah kita bisa melihat kalau itu panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan, tentu tujuan kita bekerja tadi bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk mencari kepuasan, untuk memenuhi kepuasan diri saya sendiri, tetapi bagaimana saya bisa memberikan hidup saya untuk kemuliaan Tuhan, dan bagaimana saya bisa hidup menjadi berkat bagi orang lain ya. Di mana tempatnya? Bisa di mana saja, sesuai dengan keinginan Tuhan. Tentu di dalam pekerjaan yang bukan pekerjaan sembarangan gitu ya, di dalam pekerjaan yang memenuhi norma-norma kehidupan, yang memenuhi moral, memenuhi tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tentu itu yang dimaksud dengan melayani Tuhan di tempat pekerjaan di mana kita berada. Kemudian yang kedua, kita bekerja untuk memberikan tanggung jawab, menjadi penata layan, menjadi pengelola. Tadi dikatakan ya, kelolalah alam semesta ini. Penata layan yang mengelola dan memelihara seluruh alam semesta ini. Memelihara bukan untuk merusak bumi. Caranya kita bisa lihat ketika kita bekerja misalnya di dalam pertanian, bagaimana kita kelola supaya tumbuh-tumbuhan bisa diperoleh dengan cara yang benar untuk memenuhi kebutuhan kita, bukan untuk merusak alam semesta seperti menghancurkan, menggali atau menebang pohon-pohon untuk dijual menghasilkan yang banyak, tapi setelah itu ditinggal ya, akhirnya menyebabkan kerusakan di dalam alam semesta. Tapi bagaimana ketika kita mengelola itu, kita juga memberikan tanggung jawab kita menjadi mengelola untuk tanah-tanah yang sudah dikerja itu supaya bisa kembali menghasilkan ya. Jadi bukan ditinggalkan demikian sudah lalu ditinggalkan, pindah lagi ambil pohon-pohon yang lain lalu ditinggalkan, rusak begitu. Tetapi bagaimana setelah diambil kita kelola lagi untuk bisa menghasilkan kembali. Kemudian hidup ini bukan untuk santai abadi ya. Saya katakan santai abadi karena seringkali orang menganggap santai-santai dulu lah hidup ya. Tetapi ingat, keberhasilan kita juga ada bagian ketika kita bergantung daripada cara kerja kita, bagaimana kita bekerja. Apakah waktu yang diberikan itu digunakan dengan sebaik-baiknya dan seefektif mungkin. Saudara, kita diberikan waktu dalam satu hari 24 jam ya. Lalu sebenarnya berapa banyak waktu yang bisa kita pakai di dalam bekerja? Satu hari 8 jam kerja ya. Tapi di dalam jam kerja ada jam istirahat, potong satu hari gitu ya. Kemudian kalau sungguh-sungguh bekerja 7 jam lah. 7 jam ya, 7 jam dari 24 jam berarti berapa tuh? Kurang lebih 35% ya. Nah kemudian tapi di dalam kita melakukan pekerjaan sejujur-jujurnya, berapa waktu yang kita pakai untuk sungguh-sungguh bekerja, atau berapa banyak waktu yang sesungguhnya lebih banyak kita pakai untuk kebutuhan yang lain ya, mengerjakan yang lain bukan pekerjaan. Entah kita bermain game, entah kita WhatsApp, entah kita chatting yang tidak berkaitan dengan pekerjaan ya. Nah saudara-saudara, hidup itu bukan untuk santai dikatakan, tapi bagaimana kita bertanggung jawab tadi terhadap waktu yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan untuk bisa seefektif mungkin kita pergunakan. Dan kita lihat pekerjaan itu anugerah bukan kutuk. Kenapa?
Karena Tuhan memberikan mandat budaya kepada kita pada waktu kita diciptakan, bukan pada waktu setelah kejatuhan manusia. Mandat budaya diberikan, tidak dibatalkan. Tetapi kenapa sekarang kita bekerja seperti ini? Kalau dulu waktu penciptaan, semua yang ada Taman Eden kamu boleh makan, ya, apa saja kamu boleh makan. Tetapi sekarang tanah pun menjadi keras. Tuhan bilang kita harus bekerja keras. Nah, jadi panggilan pekerjaan itu adalah sebelum kejatuhan, ketika penciptaan dilakukan, tetapi juga ketika kejatuhan manusia, maka pada saat itu panggilan kita untuk bekerja lebih keras lagi. Bukan berarti dibatalkan, ya. Next, kita bisa lihat tujuan kita bekerja. Ya, kita diciptakan oleh Tuhan serupa dan segambar Allah. Tuhan mencipta kita, Tuhan pencipta. Karena kita serupa dan segambar dengan Allah, berarti kita mirip gitu ya, seperti Allah, bukan sama Allah ya, tapi seperti Allah. Tuhan bisa mencipta, kita juga punya kemampuan untuk mencipta. Tetapi tentu beda ya, pencipta dengan kita ciptaan. Tuhan mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau kita mencipta dari yang ada, ya, dari pohon-pohon kita bikin menjadi kursi, meja gitu ya. Kemudian peralatan-peralatan lain. Tadi sudah ada contoh yang bagus ya. Dari satu lagu yang udah ada, kamu bisa ciptain lagu yang lain. Jadi bakatnya udah ada ya, untuk mencipta dari yang lain. Jadi kita bisa melihat bahwa kita diberikan kemampuan untuk mencipta. Ya, jangan mengatakan saya nggak bisa apa-apa. Ya udah, katanya saya lakukan apa aja, tapi tidak punya inisiatif. Tuhan katakan kita dicipta untuk mencipta, ya, bukan untuk diam saja, tapi lakukanlah apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, tadi mencipta lagu gitu ya. Kita di tempat pekerjaan ini bisa menciptakan sistem yang baik gitu ya. Bisa menciptakan sesuatu, bagaimana kita melakukan terobosan-terobosan tertentu di dalam pekerjaan supaya bisa semaksimal mungkin. Kemudian kita dipanggil untuk mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran kota. Di Yeremia 29 ayat 7 ya, dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara-saudara, ini adalah perintah yang diberikan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Israel pada waktu itu, ketika mereka ada di dalam pembuangan ke kota Babel, ya, dan ada di dalam masa penjajahan Raja Nebukadnezar. Jadi saudara-saudara, ketika mereka ada di dalam penjajahan, ketika mereka ada di dalam satu kota yang mereka mengalami tekanan, tapi Tuhan memberikan perintah, usahakanlah kesejahteraan dan kemakmuran kota. Ya. Jadi bukan berarti hanya menangisi diri, kemudian menggerutu gitu ya. Kenapa hidup saya seperti ini? Tapi Tuhan bilang usahakan kesejahteraan. Kesejahteraan siapa? Kota, bukan diri sendiri. Kesejahteraan dan kemakmuran kota. Jadi bagaimana ketika Tuhan tempatkan kita, baik di sini ya ataupun di tempat lain, bagaimana kita bisa membawa kesejahteraan dan kemakmuran tempat di mana kita bekerja, bukan untuk memikirkan diri sendiri, tapi juga bagi lingkungan kita. Ya, saudara-saudara, ini bukan suatu yang mudah tentunya, tapi berarti kita bisa karena Tuhan yang memberikan perintah kepada kita, memberikan kesejahteraan buat lingkungan di mana kita berada. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita kerjakan selama ini? Ketika kita menghadapi tekanan-tekanan di dalam lingkungan pekerjaan, seringkali kita marah sama Tuhan, kan? Tuhan, kenapa Tuhan tempatkan saya seperti ini? Tapi Tuhan katakan kepada bangsa Israel di dalam masa penjajahan mereka, usahakan kesejahteraan dan kemakmuran kota di mana kamu berada. Begitu juga dengan kita. Usahakan kesejahteraan dan kemakmuran di mana engkau Tuhan tempatkan. Di saat tempat ini, di tempat lain,
lakukanlah, ya. Bukan untuk mencari kepuasan diri sendiri saja. Kemudian yang ketiga, kita mempunyai tujuan bekerja menjadi garam dan terang dunia untuk kemuliaan Tuhan, ya. Di dalam Mazmur Matius 5 ayat 13 sampai 16. Jadilah terang dan garam dunia. Artinya kita boleh menjadi saksi-saksi Tuhan di mana kita berada, memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan, bisa mengubah lingkungan dari yang tidak baik bisa menjadi lingkungan yang baik, menjadi saksi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk mendapatkan pujian diri sendiri. Saudara-saudara, kalau kita sudah mengetahui tentang tujuan bekerja, sekarang kita lihat seringkali kesalahan-kesalahan tentang kerja yang dilakukan, gitu ya. Yang pertama, kerja itu menjadi berhala. Artinya apa? Cukup kita berusaha kerja keras supaya saya bisa menjadi dan memiliki apa yang saya inginkan, ya. Lalu kita bisa melihat di dalam Mazmur 127 ayat 2. Saya bacakan ya. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Wow. Tuhan menyediakan pada waktu tidur. Kalau gitu kita nggak usah kerja ya, tidur-tidur aja, santai-santai saja, supaya kita dapat makanan. Saudara, ini bukan berarti Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi malas, gitu ya. Tidur-tidur saja Tuhan udah nyediain. Tuhan sediakan di mana? Di mana? Di ranjangmu? Di dalam mimpimu? Tuhan menyediakan satu tempat. Jadi untuk memperoleh roti itu, kita harus berjalan, harus bekerja supaya kita bisa memperoleh roti itu. Jadi di sini kita bisa melihat Tuhan tidak melarang kita untuk bekerja, tetapi Tuhan melarang ketika kita bekerja menjadi berhala. Kita melupakan Tuhan demi kita kerja keras, tidak pernah ibadah, tidak pernah persekutuan, tidak pernah lagi baca Alkitab, tidak pernah berdoa, nggak sempat. Kerja gitu ya. Tuhan bilang, sudah kusediakan rotimu. Kamu perlu kerja, tetapi juga harus ingat ada yang lebih daripada itu. Bukan untuk menjadi berhalamu ketika pekerjaan itu kamu lakukan hanya untuk kepuasan dirimu, tapi bagaimana kita bekerja keras untuk memperoleh, ya, mengambil bagian yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang menjadi bagian kita harus dilakukan, ya. Tadi katakan roti itu ada di mana? Bukan di ranjang, tapi bagaimana kita menggapai roti yang sudah Tuhan sediakan di tempat pekerjaanmu. Ya, jadi saudara-saudara, di sini kita harus ada keseimbangan, ya. Keseimbangan di dalam melakukan pekerjaan kita. Kita harus bekerja, tapi jangan lupakan Tuhan. Jangan lupakan waktu kita bersekutu dengan Dia. Jangan lupakan orang-orang di sekelilingmu. Dan kemudian kita juga bisa melihat di sini, ya. Nah, ini orang yang satu lagi, ya. Satu kiri, satu kanan, biasa gitu kan, ekstrim, pendulum. Orang yang melakukan kerja tanpa tujuan dan tidak menghasilkan apa-apa. Ya, kadang-kadang orang ini adalah dikatakan pemalas, ya. Yaitu dikatakan di dalam Amsal 6 ayat 6, hai pemalas, belajarlah dari semut. Wow, kita bukan disuruh belajar dari contoh yang bagus, cari contoh orang-orang tokoh-tokoh, tapi dari semut. Artinya apa? Kita disamakan lebih rendah dari binatang kalau kita menjadi seorang pemalas. Jangan jadi pemalas, ya. Pergilah pada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Saudara-saudara, kemudian di dalam satu ayat juga di dalam Amsal 20 ayat 13 dikatakan, janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Jadi artinya apa? Tuhan bukan tidak mengizinkan kita tidur tutup mata,
ya. Seperti tadi Tuhan tidak mengizinkan kita bekerja, dan di sini Tuhan mengajarkan kita bukan hanya tidur saja gitu ya, tapi bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan kita pada sesuai dengan waktunya. Ada waktu istirahat, tapi ada waktu bekerja. Jangan beristirahat pada waktu bekerja, gitu ya. Tuhan memberikan hari istirahat pada hari ke-7. Ya, nggak ada yang lihat ini, nggak ada pimpinan, ya. Ya udah, nggak apa-apa. Jam kerja kita tidur saja, ya. Atau kita lakukan pekerjaan yang lain, ya kita main game, ya. Kemudian kita main Instagram, yang bukan bagian pekerjaan kita. Nah, saudara-saudara, ketika kemalasan kita lakukan, itu berarti kita melupakan tanggung jawab kita, dan jangan menggerutu kepada Tuhan ketika kemiskinan akan menghampiri kita, ya. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari apa yang sudah kau lakukan. Sekarang bagaimana sikap kerja kita? Saya kerja ini sebagai beban. Aduh, semua numpuk kepada saya, gitu kan? Beban. Atau saya punya ambisi yang tadi, mau mencapai sukses, kerja keras terus sampai lupakan segala-galanya, lupa persekutuan pada Tuhan, lupa doa, lupa baca Alkitab, gitu ya. Atau kita melakukan pekerjaan kita dengan sukacita, karena kita tahu bahwa pekerjaan yang kita lakukan sekarang adalah anugerah Tuhan, adalah bagian kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita boleh bekerja di ladang di mana Tuhan tempatkan. Ya, saudara-saudara, tidak semua orang mendapatkan tempat yang Tuhan sediakan, tempat yang layak di mana kita bekerja. Ya, saudara-saudara, mungkin ya saya kerjanya cuma bagian nulis-nulis, bagian administrasi gitu ya. Kapan saya jadi pimpinan? Tunggu waktunya Tuhan, ya. Jangan mau cepat-cepat loncat gitu, lalu melakukan hal-hal yang tidak semestinya gitu. Tapi lakukanlah di mana kita bisa melakukan dengan sikap yang benar di dalam bekerja. Yang pertama adalah ketaatan kepada Tuhan. Kenapa dilakukan ketaatan kepada Tuhan? Karena Tuhan yang memberi perintah kepada kita. Kuasailah alam semesta ini. Berarti ketika kita tidak bekerja, maka kita tidak taat bukan kepada pimpinan, tapi kita tidak taat kepada Tuhan, ya. Kemudian optimalkan sesuai kemampuan. Setiap orang diberikan talenta masing-masing, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Tuhan yang tahu berapa mampu kita, berapa porsi yang kita punya, ya. Optimalkan sesuai dengan kemampuan, bukan optimalkan yang tidak kita mampu. Tuhan menginginkan mengoptimalisasikan kemampuan kita. Tuhan memberikan waktu dan kesempatan kepada kita. Pergunakanlah itu seefektif mungkin, ya. Melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Kemudian, kalau kita sudah optimalkan, mengoptimalisasikan talenta yang Tuhan berikan, lakukan dengan kasih, bukan dengan kesombongan atau dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang memuaskan diri sendiri. Lakukanlah dengan kasih, karena Tuhan memberikan anugerah kepada kita, karena Dia mengasihi kita, supaya kita juga bisa mengasihi orang lain, ya. Karena di dalam 1 Korintus 16 ayat 14 dikatakan, sia-sialah kamu lakukan jika tanpa kasih. Kemudian yang terakhir kita bisa lihat, sikap kita bekerja adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Ya, jadi saudara-saudara, lakukanlah semua untuk kemuliaan Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang kita miliki, semua kesempatan pekerjaan, Tuhan yang berikan kepada kita. Oleh sebab itu, lakukanlah untuk Dia, ya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.